Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Abdul Salam. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajemen risiko. Yang pertama yaitu latar belakang manajemen risiko. Perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Margin yang tinggi, pasar yang besar dengan potensi perbankan yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar paling menarik bagi instansi keuangan di Asia Tenggara. Menurut Fauzi Lehsan meyakini bahwa tingkat risiko tersebut adalah sangat menurun ancaman industri karena oleh pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga komoditas. Misalnya pengertian risiko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah kerugian dan juga kemungkinan kerugian. Sedangkan manajemen risiko bisa dikatakan suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Yang selanjutnya yaitu C. Peran manajemen risiko. Tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran. Hal yang dipengaruhi risiko adalah risiko reputasi, risiko pasar, risiko operasional, dan kredit. Yang D. Proses manajemen risiko. Yang nomor 1 yaitu identifikasi. Mengidentifikasi risiko-risiko yang mempengaruhi pencapaian. Yang kedua itu pengukuran, menganalisis kemungkinan dan dampak risiko yang telah diidentifikasi. 3. Pemantauan, memastikan bahwa implementasi dengan memantau berkala. Yang 4 yaitu pengendalian, memastikan bahwa manajemen risiko dapat berjalan baik. Materi yang kedua yaitu tentang Basel Accords. Pengertian Basel 1. Basel 1 adalah seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan di suatu negara agar tetap bisa berjalan dengan terkelola dengan baik. Basel 1 mendasari adanya benang merah antara risiko Basel dengan model yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. B. Basel 2 bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan personal dikapasitasi sehubungan dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. C. Basel 3 Basel 3 adalah modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum penghitungan kebutuhan termasuk modal mikro prudensial yang lebih konservatif aturan. D. Manajemen risiko umum seperti yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan termasuk melaksanakan kegiatan secara konvensional. Yaitu materi yang ketiga yaitu tentang manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kata lain, karena pinjaman tidak membayar utangnya. Jenis risiko kredit yaitu pertama risiko kredit pemerintah, risiko kredit korporat, yang ketiga risiko kredit konsumen. B. Prinsip Islamic Financial Service Board. 1. Melarang menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan kewajiban dan keuntungan halal, mengeluarkan zakat, larang menjalankan monopoli, menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Materi yang keempat yaitu tentang manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas. Manajemen risiko pasar adalah suatu kondisi yang dialami suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Sering disebut juga risiko menyeluruh, merupakan hasil dari perubahan hingga instrumen likuiditas, komoditas, dan lain-lain. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar yaitu sebagai berikut. Kewajiban risiko pasar ditetapkan oleh direksi bank, memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti buku pengelola risiko pasar,
ditunjukkan untuk menghindari kerugian pengelolaan portofolio trading book suku bunga. Materi yang kelima yaitu tentang manajemen risiko operasional. 1. Risiko intrend adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi yaitu sifat bisnis klien, hasil audit sebelumnya, penugasan awal yang salah, dan pihak-pihak yang terkait. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board yaitu pertama keterbukaan atau transparansi, kejelasan fungsi dan tanggung jawab, kesesuaian profesional, dan kewajiban keadilan dan kesejahteraan. Frekuensi versus debit. Yang pertama itu jarang terjadi dan dampak rendah, jarang terjadi dan dampak sangat tinggi, sering terjadi dan dampak rendah, sering terjadi dan dampak sangat tinggi. Sistem pengendalian internal yaitu sebagai berikut: kesesuaian antara sistem pengendalian, penetapan wewenang dan tanggung jawab, penetapan jalur pelaporan dan pemisahan, fungsi struktur organisasi yang jelas, dan review yang efektif. Ini yaitu materi yang keenam yaitu tentang manajemen risiko hukum dan strategi. Manajemen risiko hukum. Risiko adalah risiko yang disebabkan adanya kenaikan aspek yuridis seperti adanya hukum, kehadiran perundang-undangan yang mendukung atau melemahkan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau perikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama manajemen risiko adalah memastikan proses manajemen risiko dapat memindahkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketidakadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan risiko hukum. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum, keharusan memiliki keabsahan kerja, keharusan menilai dampak perubahan tertentu. Ini materi yang ke-7 yaitu tentang manajemen risiko kepatuhan. Pengertian manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya atau tidak dilaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Menurut Bank Indonesia, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi atau bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu tentang manajemen risiko reputasi. Manajemen reputasi adalah risiko yang ditimbulkan akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stockholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi antara lain sebagai pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecakupan kebijakan dan prosedur dan penetapan limit, kecakupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi yang menjalankan manajemen. Yang terakhir yaitu sistem informasi yang intern. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9 itu Enterprise Risk Management. Pengertian Enterprise Risk Management (IRM) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan,
didesain untuk diidentifikasi kejadian potensi yang mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan penetapan tujuan organisasi, atau dengan kata lain artinya kooperasi resiko di dalam perusahaan organisasi. Kerangka IRM. Model kerangka IRM adalah sebuah budaya perusahaan. Adapun bentuk-bentuk IRM yaitu model KASO terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama lingkungan intern, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, itu pengawasan. Yang model kedua yaitu model ISO, komunikasi dan konsultasi, menentukan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, monitoring dan review. Profit risiko memiliki tujuan untuk menginformasikan risiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap risiko-risiko tersebut. Kinerja bisnisnya itu mendukung pengembalian keputusan penting perusahaan seperti pelaksanaan modal pengembangan dan penetapan harga pokok produksi. Materi yang ke-11 yaitu tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Aspek permodalan terdiri dari model 1 inti pengurangan dan dengan faktor pengurangan berupa post goodwill yang terdiri dari modal serta disetor dan cadangan penimbulan modal. Itu modal pelengkap terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap cadangan umum dari penyisian penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga itu modal pelengkap tambahan. Perhitungan kewajiban menjadikan modal minimum modal pelengkap tambahan tidak digunakan dapat ditambahkan untuk modal pelengkap. Yang selanjutnya itu materi yang ke-12 yaitu sistem penilaian tingkat keabsahan lembaga keuangan syariah. Yang A, organisasi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Penilaian kesehatan bank di setiap periode dalam setiap penilaian dimungkinkan kondisi suatu bank. Mekanisme penilaian kesehatan, faktor permodalan pada risiko kecakupan modal. Manajemen. Yang kedua, kualitas aktiva produktif. Yang keempat, rentabilitas. Yang kelima, likuiditas. Yang keenam, pelaksana dan ketentuan lainnya. Faktor-faktor permodalan. Kecakupan pemenuhan kewajiban penyediaan modal, kompetensi permodalan, tren ke depan, aset produktif yang diklarifikasi, kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal, akses pada permodalan. Materi yang ke-13 yaitu tentang good corporate government. Pengertian GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, ekonomis dan produktif dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan. Yang B yaitu prinsip-prinsip GCG di Indonesia, keterbukaan informasi, kejelasan fungsi, pertanggungjawaban perusahaan, kemandirian, kesetaraan dan kewajiban. Intern antara good corporate yaitu yang mana agar kegiatan bisnis berjalan objektif, profesional. Yang kedua, dikelola secara baik dengan memperhatikan kepentingan. Yang ketiga, pelihara keseimbangan usaha dalam jangka panjang. Yang keempat itu mempengaruhi objektivitas dalam personalisme dalam tugas dan kewajiban. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.